Sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya akan berusaha untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah dan lingkungan asal saya melalui beberapa langkah. Yang pertama, saya akan menyusun rencana program guru penggerak yang akan saya laksanakan di sekolah ini. Kemudian, yang kedua, saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang sudah saya susun tersebut. Yang ketiga, saya akan membagikan apa yang sudah saya dapatkan pada program guru penggerak ini di komunitas praktisi di sekolah saya dan di kelompok kerja guru KKG sebagai kegiatan pengembasan kepada rekan-rekan guru. Yang pertama, akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua, saya akan menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yaitu individu melawan masyarakat. Kemudian rasa keadilan melawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran melawan kesetiaan, loyalty. Dan yang terakhir, jangka pendek melawan jangka panjang. Kemudian, saya juga akan menentukan prinsip yang akan saya gunakan dalam pengambilan keputusan, yaitu prinsip berpikir berbasis hasil atau end-based thinking. Yang kedua, prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dan prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Yang keempat, saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang saya hadapi. Kemudian, menentukan siapa-siapa saja yang terlibat, menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Kemudian, saya akan mengadakan pengujian benar melawan salah dalam situasi tersebut. Lalu melakukan uji legal, yaitu menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam permasalahan ini. Kemudian melakukan uji regulasi, yaitu menentukan apakah ada pelanggaran peraturan atau pelanggaran kode etik profesi dalam kasus tersebut. Langkah selanjutnya, melakukan uji intuisi, yaitu menentukan apakah ada yang salah dalam situasi tersebut berdasarkan perasaan dan intuisi saya. Kemudian melakukan uji publikasi, yaitu menguji dari keputusan yang diambil dipublikasikan di halaman depan koran. Kemudian melakukan uji panutan atau uji idola, yaitu menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh panutan atau idola dalam situasi tersebut. Dan langkah selanjutnya, pengujian paradigma benar melawan benar. Kemudian melakukan prinsip resolusi. Setelah itu, saya akan mencari dan menginvestigasi opsi trilema dan yang kemudian membuat keputusan. Setelah keputusan saya buat, akan saya lihat lagi keputusan dan akan saya refleksikan bagaimana keputusan itu akan berdampak pada apa saja. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika, mampu mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan efektif sehingga tidak merugikan salah satunya dan membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Jika hari ini, besok, minggu depan, ataupun hari-hari selanjutnya saya dihadapkan dengan masalah dilema etika, maka saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Di dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentu saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya sangat membutuhkan rekan sejawat dan juga rekan sesama calon guru penggerak sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Saya juga meminta input dan bantuan dari kepala sekolah dan anggota praktisi yang ada di sekolah untuk berdiskusi dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.